I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Susi Fitri Aningsih, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan materi kami, yaitu fungsi dan peran kepemimpinan pendidikan. Yaitu di situ sudah ada kelompok-kelompok kami yang akan menyampaikan materinya. Yang pertama adalah saya, Susi Fitri Aningsih, sebagai moderator dan sebagai materi pertama. Yang kedua ada Bunga Indah, yang ketiga Mila, yang terakhir adalah Mbak Iir. Jadi dalam materi kami yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian kepemimpinan pendidikan. Kata kepemimpinan mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhinya. Secara sederhana, kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Hal ini mengandung makna bahwa kepemimpinan suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tunduk atau mengikuti semua keinginan seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu adalah orang yang paling utama di dalam pemimpin kita. Jadi orang pemimpin itu ketika dia mengatur semuanya, para anggotanya itu juga akan mengikuti. Jadi pemimpin itu adalah ketua di dalam kelompoknya. Dan yang terakhir, secara umum definisi kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai berikut. Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Jadi pemimpin itu adalah suatu ketua dalam kelompoknya, baik itu di sekolahan. Kalau di bidang sekolahan itu adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu selalu memimpin para anggotanya, guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Pendidikan yang mengandung arti dalam lapangan apa dan di mana kepemimpinan itu berlangsung dan sekaligus menjelaskan pula sifat atau ciri-ciri yang harus dimiliki oleh pemimpin itu. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efektif. The day you kiss my lips, light as a feather. And it went just... Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Khairiyah, NIM 201944012535. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya tentang fungsi kepemimpinan pendidikan. Sejalan dengan kompleksitas dan keunikan institusi pendidikan, kepemimpinan pendidikan punya fungsi sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan pendidikan sebagai manajer. Yang kedua, kepemimpinan pendidikan sebagai pemimpin. Dan yang ketiga, kepemimpinan pendidikan sebagai pendidik. Fungsi kepemimpinan pendidikan mencakup di dalamnya fungsi administrator dan supervisor. Fungsi kepemimpinan pendidikan tidak terlepas dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan usaha anggota organisasi, serta memberdayakan sumber daya yang tersedia secara optimal guna mencapai tujuan institusi pendidikan yang telah direncanakan. Sesuai dengan fungsinya sebagai manajer, kepemimpinan pendidikan dituntut untuk mencapai tugas akhir yang bersifat khusus, specific end. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan sebagai manajer harus dapat melakukan fungsi-fungsi manajemen untuk dapat merealisasikan institusi pendidikan dalam pencapaian prestasi. Yang kedua, kepemimpinan pendidikan sebagai pemimpin. Di sini mencakup inovator dan motivator. Menurut Kotter, manajemen dan kepemimpinan itu dibedakan atas proses dan outcomes yang dihasilkan.
Definisi kepemimpinan dan manajemen tidak sama pada masing-masing individu. Ada yang membedakan bahwa kinerja manajemen itu lebih ke stabilitas nilai, aturan-aturan, dan efisiensi kerja. Sedangkan kinerja kepemimpinan itu lebih ke fleksibilitas nilai, inovasi, dan adaptasi. Dengan demikian, pemimpin lebih dituntut untuk memiliki beberapa kemampuan dalam mewujudkan beberapa visi yang telah ditetapkan, serta membangun hubungan kinerja dengan para pengikut atau bawahan. Dalam beberapa organisasi non-profit seperti institusi pendidikan dan organisasi sosial, pemimpin memiliki beberapa peran atau tugas. Yang ketiga, kepemimpinan pendidikan sebagai pendidik. Proses pendidikan disamping secara khusus atau specially dilaksanakan di institusi pendidikan, tetapi dapat dilaksanakan di luar institusi pendidikan, seperti di masyarakat dan keluarga. Bahkan ada para pakar yang berpendapat bahwa pendidikan secara klasik merupakan usaha sistematik untuk mengalihkan pengetahuan seseorang kepada orang lain. Kepemimpinan pendidikan di samping menempati fungsinya yang lain, dituntut untuk menempati fungsinya sebagai seorang pendidik. Departemen Pendidikan Nasional atau biasa disingkat dengan Depdiknas membagi fungsi kepemimpinan pendidikan menjadi 7 bagian. Yang pertama sebagai pendidik atau edukator, yang kedua sebagai manajer, yang ketiga sebagai administrator, yang keempat sebagai supervisor, yang kelima sebagai leader, yang keenam sebagai motivator, dan yang ketujuh sebagai inovator. We were only 11, but acting like grown-ups like we are in the present. Baik, dengan saya Bunga Indah Mawadatur Rahma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, dan di sini saya akan menyampaikan tentang peran kepemimpinan pendidikan. Jadi dalam kepemimpinan pendidikan itu mempunyai peran-peran. Saya ambil contoh dalam organisasi, yaitu yang pertama adalah membantu menciptakan iklim sosial yang baik. Artinya kalau pemimpin itu dalam pemimpin atau dalam kepemimpinan itu harus mempunyai ilmu sosial yang baik, artinya sosial, karena seorang pemimpin itu harus pandai dalam bersosial atau bermasyarakat. Itu jadi harus membantu perannya itu membantu menciptakan iklim sosial yang baik. Kepemimpinan dalam organisasi itu yang pertama. Kalau yang kedua yaitu membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. Yang ketiga membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Yang keempat mengambil tanggung jawab untuk menetapkan keputusan bersama dengan kelompok. Lalu yang kelima memberi kesempatan pada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Itu kepemimpinan pendidikan dalam suatu organisasi. Peran kepemimpinan pendidikan dalam organisasi pendidikan antara lain adalah sekolah. Secara formal, kepala sekolah adalah pemimpin keseluruhan, sehingga kepala sekolah harus memahami fungsi kedudukannya. Yang pertama, membawa perubahan yang signifikan. Yang kedua, menciptakan visi dan menuangkan misi dalam kenyataan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan dan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang keempat, mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, dan menggerakkan tubuh anggota untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.